Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi mengenai ibadah haji. Kelompok ini terdiri dari Amelia Putri, Jihan Elki, Nabila Azari, Sabrina Alsyah, dan saya sendiri Yelena Ayutaya. Yang pertama ada pengertian haji. Haji secara bahasa berarti menyengaja sesuatu atau berkunjung atau berziarah. Sedangkan secara istilah, haji berarti sengaja mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti Ka'bah, Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan niat beribadah melakukan amalan-amalan tertentu yaitu rukun dan wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, dan mabit pada waktu yang telah ditentukan dengan tertib. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya. Sedangkan jika melaksanakan lebih dari satu kali, hukumnya sunnah. Dalil ibadah haji. Yang pertama ada di Quran surah Al-Imran ayat 97. Fihi ayinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Artinya, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Syarat haji. Yang pertama beragama Islam, kedua berakal atau tidak gila, ketiga balik atau sudah dewasa, keempat merdeka bukan hamba sahaya, kelima istitoah atau mampu secara lahir dan batin, yang keenam ada muhrimnya, yang keenam merupakan syarat sah dari haji. Rukun haji yang pertama ihram disertai dengan niat, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, 4 sa'i, 5 tahalul, 6 tertib. Wajib haji. Pertama, ihram dari mikot, kedua mabit atau bermalam di Muzdalifah, ketiga mabit di Mina, keempat melontar jumrah ula, wusta dan aqobah, kelima tawaf wado, dan yang keenam tidak melakukan hal yang dilarang dalam keadaan berihram. Sunnah haji yang pertama, membaca talbiyah, kedua berdoa sesudah membaca talbiyah dan bersolawat, ketiga melakukan tawaf kudum, dan yang keenam masuk dalam Ka'bah. Niat haji. Niat haji ada kedua. Yang pertama, labbaika Allahumma hajjan, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Dan yang kedua, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya aku niat haji dengan berihram kepada Allah Ta'ala. Bacaan talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Artinya, ya Allah, saya tetap tunduk memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Waktu pelaksanaan haji. Pelaksanaan ibadah haji setiap tahun sudah ditentukan. Waktu mengerjakan ibadah haji biasanya pada bulan haji yaitu Zulhijjah.
Tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahr 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lalu ada hal-hal yang dilarang dalam haji. Yang pertama, khusus laki-laki. Yang pertama, memakai pakaian yang dijahit, sulam, maupun diikatkan kedua ujungnya. Kedua, menutup kepala. Dan ketiga, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Sedangkan khusus perempuan, yaitu memakai pakaian yang menutupi muka atau cadar, dan atau kedua telapak tangan, yaitu sarung tangan. Sedangkan untuk keduanya, yang pertama, memakai wewangian atau kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram. Kedua, memotong kuku, mencukur atau mencabut bulu badan. Ketiga, berburu, mengganggu atau membunuh binatang dengan cara apapun. 4. Nikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi. 5. Bercumbu atau bersetubuh. 6. Mencaci atau berkata kotor. Dan yang terakhir, memotong pepohonan di tanah haram. Macam-macam haji. Yang pertama ada haji qiran. Ibadah haji dan umroh pada haji qiran dilakukan secara bersamaan dalam satu niat. Maksudnya yaitu setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Tidak perlu lagi mengerjakan ibadah umroh karena sudah dijalankan dalam satu niat sekaligus. Namun, jemaah yang menjalankan haji qiran akan dikenakan dam berupa menyembelih seekor kambing atau tidak mampu dapat berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negara asal. Bagi yang melaksanakan haji qiran disunatkan melakukan tawaf qudum saat baru tiba di Mekah. Firman Allah yang artinya, apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Yang kedua ada haji ifrad. Haji ifrad yaitu menjalankan ibadah haji terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah umrah masih dalam satu musim haji. Haji ifrad paling berat dilakukan karena jemaah harus selalu mengenakan ihram sampai selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut. Dan yang ketiga ada haji tamattu, haji yang paling sering dilakukan jemaah Indonesia. Cara pengerjaannya didahului oleh umrah terlebih dahulu mengerjakan haji. Haji ini lebih mudah dilakukan dari dua lainnya karena selesai tawaf dan umroh lalu tahallul bebas dari larangan ihram. Tetapi jemaah yang memilih haji tamattu berkewajiban membayar dam menyembelih seekor kambing atau dapat diganti puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Apabila tidak mampu. Berikut hadis yang artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata, kami berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun haji wada atau perpisahan. Di antara kami ada yang berihram untuk umroh, ada juga yang berihram untuk haji dan umroh, ada pula yang berihram untuk haji. Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk haji. Adapun orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dan umroh, maka mereka tidak bertahalul sampai hari Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan haji. Yang pertama, haji merupakan amal paling utama. Yang kedua, haji merupakan jihad. Yang ketiga, haji menghapus dosa. Keempat, haji balasannya surga apabila tidak bercampur dosa dan syirik. Kelima, haji akan menghilangkan dari kemiskinan. Dan keenam, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Berikut adalah beberapa gambar yang berkaitan dengan haji. Yang pertama ada gambar Ka'bah dan Mekah Royal Clock Tower. Kedua ada Masjidil Haram. Ketiga ada Padang Arafah. Dan di gambar keempat dapat terlihat orang-orang yang sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Selanjutnya ada gambar yang menunjukkan tempat melempar jumroh. Di bawahnya ada gambar yang menunjukkan terowongan Mina. Ada pula gambar Hajar Aswad, yakni batu yang berasal dari surga. Terakhir ada gambar yang menunjukkan pakaian ihram bagi laki-laki dan juga perempuan. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.